Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manik Sri Rahayu SE. Saya adalah peserta Diklat PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan ke-7 yang saat ini sedang melaksanakan tugas untuk membuat laporan tentang proses pembelajaran di situasi pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu tentang pengertian metodologi, bahwa metodologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, metodos dan logos. Metode sendiri itu berarti jalan atau cara, dan logos berarti adalah ilmu. Secara ringkas, metodologi adalah ilmu atau pembahasan tentang metode atau suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi pembelajaran adalah ilmu yang membahas cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran dalam mencapai tujuannya. Yang berikutnya yaitu fungsi metodologi pembelajaran. Yang pertama yaitu guru dapat mengajar dengan baik. Yang kedua yaitu agar guru dapat membelajarkan siswa dengan optimal. Yang ketiga yaitu untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Dan yang terakhir untuk mencapai hasil belajar secara efektif dan optimal dengan pendekatan saintifik dan TIPEK serta menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri metode yang berpeluang memfasilitasi peserta didik selama proses pembelajaran. Antara lain yaitu memungkinkan terciptanya kondisi yang kondusif selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam mempelajari bahan ajar selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu memotivasi peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang mencakup segenap potensi dalam dirinya secara seimbang. Yang berikutnya yaitu memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang mencakup segenap potensi dalam dirinya secara seimbang. Yang selanjutnya yaitu memungkinkan peserta didik untuk melakukan refleksi secara bebas terhadap pengalaman belajar yang diperoleh ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, yaitu secara fisik dan sosial. Dan terakhir yaitu mendorong tumbuh kembangnya kepribadian peserta didik, utamanya sikap terbuka, demokratis, disiplin, tanggung jawab, dan toleran serta komitmen terhadap nilai-nilai sosial budaya bangsanya. Bahwa situasi sebelum terjadinya pandemi COVID-19, ada beberapa bentuk mengajar yang kita kenal, yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi, pemberian tugas, kerja kelompok, demokrasi, modeling, dan sebagainya. Beberapa pendekatan atau metode yang sering guru lakukan kepada siswanya dalam proses belajar mengajar, yang seperti biasanya yaitu sebelum terjadinya pandemi atau COVID-19, itu kalau diterapkan dalam situasi yang sekarang ini, yang saat ini siswa belajar di rumah dan guru memberikan pelajaran secara jarak jauh, itu sangat menyulitkan untuk siswa. Makanya dibuatlah pendekatan yang baru, yaitu pendekatan TIPEK atau Technological Pedagogical Content Knowledge sebagai solusi hambatan pembelajaran jarak jauh. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru dalam pembelajaran di abad 21 adalah kemampuan merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau yang dikenal dengan TIPEK. TIPEK juga merupakan pendekatan pembelajaran yang sangat relevan di masa pembelajaran daring saat ini. Dan hal ini karena pendekatan TIPEK memadukan aspek pengetahuan, cara membelajarkan, penguasaan materi pembelajaran sesuai bidang dengan TIK. Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana proses pembelajaran telah dialihkan dari ruang kelas ke dalam jaringan atau daring, teknologi telah mengambil peran sangat penting. Karena itu, guru-guru perlu mengintegrasikan teknologi ke dalam pendekatan atau PCK sehingga menjadi TPCK. Untuk memudahkan menyebutnya, maka dipakai istilah TIPEK dari TPCK kemudian diubah menjadi TIPEK.
Penelitian oleh Koch tahun 2013 menunjukkan bahwa persepsi calon guru terhadap TIPEK sangat dipengaruhi oleh pengalaman mengikuti perkuliahan terkait pengetahuan tentang teknologi digital, pengetahuan tentang pedagogi, dan teknologi. Sedangkan perkembangan TIK saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat besar sekali terhadap proses pembelajaran, sehingga di abad 21 mendorong semua guru dan praktisi pendidikan untuk memiliki pengetahuan yang luas terhadap TIK. Pada dasarnya, konsep pendekatan pembelajaran TIPEK itu melibatkan 7 domain pengetahuan. Yang pertama yaitu domain pengetahuan materi atau konten knowledge. Domain ini merupakan penguasaan yang harus dimiliki guru terkait bidang studi atau materi pembelajaran yang diampu. Seorang guru matematika harus memahami dengan baik materi-materi pembelajaran yang ada di matematika. Yang kedua yaitu domain pengetahuan pedagogik, yaitu pengetahuan ini merupakan pengetahuan dasar guru terkait proses dan strategi pembelajaran. Secara sederhana, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha guru untuk menerapkan dan mengelola berbagai metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu domain pengetahuan teknologi. Domain ini terkait pengetahuan guru dalam menggunakan teknologi digital, baik hardware maupun softwarenya. Yang keempat yaitu domain pengetahuan pedagogi dan materi atau pedagogi konten knowledge. Ini merupakan gabungan pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran dengan proses dan strategi pembelajaran. Yang kelima yaitu domain pengetahuan teknologi dan materi. Domain ini terkait pengetahuan guru tentang teknologi digital dan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran. Yang keenam yaitu domain pengetahuan tentang teknologi dan pedagogi. Domain ini terkait pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan mengenai proses dan strategi pembelajaran. Untuk keperluan proses evaluasi atau evaluasi pembelajaran secara daring misalnya, di mana guru tidak mungkin melaksanakan penilaian secara langsung. Penggunaan Google Form akan sangat menolong guru untuk memberikan asesmen secara daring kepada siswa. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu domain pengetahuan tentang teknologi dan pedagogi serta materi. Jadi domain-domain inilah yang sangat diharapkan terjadi di mana guru memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang teknologi digital, pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran, serta pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran. Sehingga siswa akan tetap semangat dalam pelajarannya walaupun pembelajaran itu melalui jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh dari guru kepada siswanya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga materi atau laporan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.